Pernahkah kamu membayangkan bahwa larutan bening yang sering kita lihat ternyata menyimpan banyak zat yang tak kasat mata? Di dalam setiap tetes larutan, terdapat partikel-partikel bermuatan yang disebut ion, dan sebagian di antaranya adalah anion, yaitu ion yang bermuatan negatif. Anion inilah yang berperan penting dalam menentukan sifat kimia, reaksi, dan kualitas air yang kita gunakan setiap hari. How do we know what types of anions are in solution? Nah, bagaimana cara kita mengetahui jenis anion yang ada di dalam suatu larutan? Nah, perkenalkan, nama saya Yuliana Casria dengan nomor NIM 2416150003. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan kimia. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara mengenali anion melalui berbagai reaksi kimia, terlebih khusus dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Anissa Deswi dan rekan-rekannya pada tahun 2024 dalam jurnal yang berjudul Anion Recombination Reactions. Nah, apa itu anion? An anion is an ion carrying a negative electric charge with migrate toward the anode during electrolysis by A. Yupak 1997. Yang artinya adalah anion adalah ion yang membawa muatan listrik negatif yang bergerak menuju anoda selama elektrolisis. Analisis anion dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengetahui jenis ion atau unsur yang ada dalam suatu sampel tanpa menghitung jumlahnya. Biasanya diamati melalui perubahan warna, terbentuknya endapan ataupun gas. Yang kedua, analisis kualitatif, yaitu digunakan untuk menentukan jumlah pasti suatu ion atau zat menggunakan metode seperti titrasi, spektrofotometri, dan kromatografi ion. Oke, selanjutnya prosedur analisis anion. Yang pertama itu reaksi pendahuluan, yaitu mengetahui produksi, pengoksidasi, dan sifat anion terhadap asam sulfat pekat. Jadi pada reaksi pendahuluan ini digunakan untuk mengelompokkan anion sebelum melakukan reaksi khusus. Yang kedua itu reaksi khusus, yaitu reaksi berdasarkan perubahan pada senyawa tertentu. Selanjutnya, klasifikasi anion. Nah, teman-teman bisa melihat pada tabel berikut mana ada 3 klasifikasi anion. Yang pertama ada golongan sulfat, yang kedua ada golongan halida atau klorida, dan yang ketiga ada golongan nitrat. Oke. Nah, untuk lebih detail lagi penjelasan kita dan pemahaman kita tentang bagaimana cara mengenali anion, selanjutnya mari kita lihat dari sebuah jurnal yang saya ambil dengan judul Reaksi Pengenalan Anion oleh Anissa Deswi dan kawan-kawan pada tahun 2024. Nah, kita lihat bersama tujuan dari jurnal ini untuk dapat menganalisis berbagai jenis anion dalam sampel dan menuliskan reaksinya. Metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu metode organoleptik, yaitu menganalisis anion pada sampel dapat diamati melalui terbentuknya endapan dan perubahan warna larutan ketika dua zat direaksikan. Nah, dari praktikum yang ada dalam jurnal ini, kita dapat mengetahui reaksi dari larutan-larutannya, termasuk golongan anion mana yang terdapat di dalamnya. Nah, mari kita simak satu-satu hasil dari
praktikum yang telah dilakukan. Yang pertama, ketika larutan Na2CO3 ditambahkan dengan AgNO3 akan terbentuk endapan putih. Dan jika AgNO3 ditambahkan lebih banyak, akan terdapat endapan kuning. Kemudian, ketika dipanaskan akan berubah menjadi endapan coklat. Hal ini terjadi karena Na2CO3 dan AgNO3 bereaksi membentuk perak karbonat atau Ag2CO3 dan natrium nitrat, yaitu NaNO3. Reaksi yang terjadi yaitu 2AgNO3 tambah Na2CO3 menjadi Ag2CO3 tambah 2NaNO3. Hal ini menunjukkan bahwa dalam larutan tersebut terdapat anion karbonat atau CO2 atau CO3 2-. Yang kedua, ketika Na2S2O3 ditambahkan FeCl3, larutan berubah menjadi warna seperti betadine atau kecoklatan. Berdasarkan teori, hal ini menunjukkan adanya ion tiosulfat atau S2O3 2- yang termasuk dalam kelompok anion oxopolimer. Perubahan warna pada larutan terjadi karena pelarutan Na2S2O3 dalam FeCl3. Reaksi yang terjadi 2Na2S2O3 tambah 2FeCl3 menghasilkan 2FeCl2 tambah Na2S4O6 tambah 2NaCl. Yang ketiga itu sulfit atau SO3 2-, di mana larutan Na2SO3 bila ditambahkan dengan AgNO3 menghasilkan endapan putih. Ini menunjukkan anion sulfit. Reaksi Na2SO3 ditambah AgNO3 menghasilkan Ag2SO3 ditambah 2NaNO3. Yang keempat itu bromida atau bermin, di mana KBr bereaksi dengan PbNO3 2 kali menghasilkan endapan putih, menandakan adanya anion bromida. Reaksinya 2KBr ditambah PbNO3 2 kali menghasilkan 2KNO3 ditambah PbBr2. Yang kelima, iodida atau imin, yaitu Ki bereaksi dengan AgNO3 juga membentuk endapan putih, menunjukkan anion iodida. Reaksi AgNO3 ditambah Ki menghasilkan Agi plus KNO3. Yang keenam, yaitu percobaan Ki dan H2SO4. Namun saat Ki ditambahkan ke H2SO4 tidak terlihat perubahan sesuai teori. Seharusnya terbentuk H2S, namun hasil praktikum berbeda karena kesalahan teknis, misalnya jumlah larutan terlalu sedikit, dan itu kemungkinan penyebab yang terjadi. Dari percobaan ini, kita bisa belajar bahwa pembentukan endapan dan perubahan warna larutan adalah indikator penting dalam mengenali jenis anion. Walaupun ada beberapa hasil yang tidak sesuai teori, percobaan ini tetap memperkuat pemahaman kita tentang anion dan reaksi kimia. Baik, demikian pemaparan materi dari saya, baik secara teori maupun dari review jurnal. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat.